Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang struktur directory. Yang pertama itu ada slash atau root. Di bawah slash ada bin, usr, var, etc, lib, dan lain-lain. Nah, di sini usr itu adalah program file. Ada juga etc. etc ini digunakan untuk menyimpan file konfigurasi. Dan kemudian ada home. Home ini berfungsi untuk menempatkan user. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan navigasi path atau perintah-perintah dasar. Di sini ada cd, pwd, dan ls. Nah, cd ini adalah perintah untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lainnya. Kalau PWD ini untuk melihat posisi kita sekarang ada di mana. Dan untuk LS ini digunakan untuk melihat isi suatu direktori. Nah, di sini misalkan kita ingin berpindah ke direktori root. Nah, di sini misalkan kita ingin berpindah ke direktori root. Kita ketik cd slash. Nah, sudah bisa lihat di sini kita sudah berpindah ke direktori root. Lalu kita coba ls. ls ini untuk melihat isi dari suatu direktori. Kemudian kita coba pwd. pwd ini untuk melihat posisi kita ada di mana. Nah, bisa kita lihat posisi kita itu ada di root. Nah, kemudian misalkan kita ingin berpindah dari direktori root ke direktori home, kita ketik cd home. Nah, sudah kita lihat kita udah berpindah ke direktori home. Coba kita pwd. Nah, sudah kalian lihat. Kemudian kita coba ls. Nah, di situ ada file home. Nah, di situ ada filenya. Kemudian ada absolute path dan relative path. Nah, untuk absolute path is fully qualified name start from root, yang artinya berawalan dari root atau slash. Untuk relative path is start from current working directory, yang artinya tidak diawali dengan root. Semisal kita ingin pindah ke direktori yt, untuk yang absolute path kita mulai dari slash. Misalkan cd slash home slash home. Nah, ini namanya absolute path. Untuk yang relative path, kita berpindah dulu dari root ke home. Ini namanya relative path. Contohnya, kita ketik cd, lalu cd slash, lalu masuk ke home. Ketik cd home. Nah, kita masuk ke nama filenya. Contoh cd naik. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya special karakter. Yang pertama itu ada karakter yang namanya tilde. Seperti ini. Seperti garis gelombang. Ini untuk home directory. Yang kedua ada titik 1. Titik 1 ini adalah current directory atau direktori sekarang kita berada. Ada juga titik 2. Titik 2 ini adalah parent directory atau direktori di atasnya. Kemudian ada comment touch. Comment touch ini berfungsi untuk membuat file kosong. Contohnya, semisal kita ingin buat file. Ketik pwd dulu. Lalu ls. Nah, di sini ada beberapa file kosong. Coba kita buat file kosong yang baru. Misalkan
touch, oke gitu. Nah, lalu kita ls. Nah, di sini ada file yang udah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan pelajari penggunaan ls secara detail. ls ini ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Contohnya ada ls min l. Nah, untuk ls min l ini untuk melihat lebih detail suatu directory. Kemudian ada ls min a. Untuk yang ls min a ini untuk melihat semua file, termasuk file yang bisa di hidden. Kemudian ada ls gabungan, yaitu ls min a dan ls min l. Contohnya seperti ini, ls min la. Nah, ls min la ini melihat secara detail atau files seluruhnya. Kemudian ada ls min r capital. Nah, untuk ls min r ini, jadi kita bisa melihat directory sekaligus isi directory itu apa saja. Kemudian membuat directory dengan perintah mkdir. Misalkan kita ingin membuat directory di dalam kita lihat dulu. Nah, di sini ada beberapa directory. Coba kita buat directory baru. Kita ketik mkdir, misal sekolah. Lalu kita lihat. Nah, di sini sudah ada directory sekolah. Kita coba buat lagi, misal hadir latihan. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada direktorinya yang kita sudah buat tadi. Selanjutnya ada perintah cp. cp ini untuk mengcopy suatu direktori atau file. cp ini mengcopy file yang ingin dicopy dan tujuannya di direktori mana. Contoh, kita coba bikin direktori dulu. Misal mkdir engine. Lalu coba bikin file, contoh touch, kita bikin namanya langsung. Lalu ls. Nah, di sini ada file dan direktori kosong yang kita buat, dan kita ingin mengcopy file Hisung ini ke direktori engine tadi, yang ini. Caranya dengan masukkan perintah cp lalu slash engine. Kita enter. Nah, coba kita lihat pd engine. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah ada, file tadi sudah dikopikan ke direktori engine ini. Kemudian ada perintah move atau mv. Perintah ini digunakan untuk rename dan memindahkan file direktori. Kita coba bikin file baru yang nanti buat di rename. Contohnya di sini kita buat file touch, misal
lalu kita ls. Nah, di sini ada file Sunghun, file yang kita udah buat tadi. Kita akan merename ya, atau mengganti nama file tersebut. Ketik mv, lalu masukkan nama yang tadi akan di rename tadi. Lalu kita ganti nama baru untuk file yang mau di rename. Semisal kita enter, lalu kita ketik ls. Nah, nama yang tadi yang Sunghun itu udah keganti dengan nama jar ini. Lalu ada perintah rm atau remove. Rm ini yaitu untuk menghapus file atau directory. Untuk menghapus file kita gunakan perintah rm. Contoh, kita ingin menghapus file tadi yang udah kita buat, misalkan lalu kita enter, lalu kita ls. Nah, file yang tadi udah kita hapus, sudah tidak ada di sini. Lalu kalau untuk menghapus file directory, perintahnya rm min r, lalu masukkan nama directory yang tadi. Misal masukkan nama directory yang mau kita hapus, misal engine, lalu ls. Nah, directory yang ada di sini, yang engine tadi, sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.